itu umumnya kita hubungkan dengan stres yang ada di situ. Tapi sebelumnya mungkin sudah ada dasarnya. Kalau kita lihat, ini kita kan ya cukup emosional lah orangnya. Jadi akhirnya seringkali pada orang-orang itu memang sudah mempunyai bakat untuk sakit. Kemudian menghadapi stres, ya sakitnya jadi penyakit betul-betul. Berarti jatuhnya lebih kepikiran ya Bu, sakit itu apa disebabkan Ya, bawaan? mungkin diawali dengan pikiran, tapi akhirnya ke fisik. Nah, Bu, jadi apa mungkin ada kecenderungan public figure mengalami gangguan psikologis tertentu akibat sorotan media dan tekanan hukum? Sebetulnya bukan tekanan hukumnya, tapi stres karena hukum. Jadi dia yang biasa menang, akhirnya sekarang tidak menang, sudah sampai B21, kan bagi dia sudah suatu yang cukup pesimis kan bahwa dia akan kalah. Jadi apalagi sebelumnya cukup menghadapi trauma yang cukup besar dalam hubungannya dengan anaknya. Kemudian muncul lagi masalah ini. Jadi ya bertumpuklah satu persatu secara turut, akhirnya dia tidak tahan dan akhirnya jatuh sakit. Bu, berarti faktor anak juga mempengaruhi ya Bu, karena kan terakhir sebelum ditangkap kan mereka baru baikan Bu sama anaknya. Ya, semua ikut terpengaruh dan kita juga tidak tahu baikan itu baikan secara terpaksa atau baikan betul-betul. Nah, Bu, dalam kasus ini kan Nikita Mirzani itu sebelum ditahan itu kan dia seringkali menunjukkan sikap frontal di media sosial. Jadi apakah ini bisa diindikasikan sebagai bentuk gangguan atau sekedar ekspresi gaya komunikasi? Coba diulang Oke. lagi. Nick Mir itu kan sering berbicara frontal di media sosial. Ya. Nah, tindakan seperti itu apakah bisa diindikasikan sebagai gangguan mental atau hanya sekedar ekspresi berkomunikasi? Sebetulnya itu suatu sifat ya. Ya juga bisa juga ekspresi komunikasi juga bisa, tapi salah satu sifat, tapi dari caranya membawakan kan membawa suatu emosi. Jadi dengan membawa emosi itu akan mudah mempengaruhi fisiknya. Jadi akhirnya dari emosi terbawa ke fisik, lalu akhirnya menghadapi stres yang dihadapi di tahanan. Jadi memudahkan lagi untuk menjadi sakit. Ini bentuk Nick Mir untuk mengulur waktu juga nggak sih Bu? Karena dalam kasus yang udah dia kan selalu setiap putusan atau persidangan apapun gitu Bu, selalu sakit tiba-tiba gitu. Jatuh sakit. Ya. Jadi kemungkinan sakit untuk pura-pura juga mungkin saja. Jadi yang menentukan adalah rumah sakit bagaimana. Tapi sekarang kan ini diterima dan dirawat. Jadi ya kita harus menganggap bahwa ini benar. Berarti kecenderungan seseorang yang jatuh sakit itu karena dia memikirkan stres berat masalah yang dihadapinya sampai segitu atau gimana nih? Sakit kan bisa karena dasarnya, tapi dasar itu juga ditentukan oleh emosi. Jiwa dan raga itu kan saling terkait. Karena adanya faktor stres, maka menjadi penyakit fisik. Karena penyakit fisik akhirnya jadi stres. Itu sama-sama saling terkait dan saling berhubungan. Untuk mentalnya Bu, karena juga mentalnya bikin jadi seseorang itu menjadi ibaratnya mikir dia terlalu jauh, pengen benar-benar jadi stres. Mentalnya jelas akan ikut terpengaruh. Ya mestinya dia cukup stres kan. Apalagi kita bayangkan orangnya orang yang lebih ekstrovert. Kemudian dia ditahan di penjara. Kalau dia tidak mendapatkan teman untuk berbicara, untuk mengungkapkan pendapatnya, maka dia juga akan stres. Bu, jika Nick Mir terbukti bersalah dalam kasus pemeriksaan ini, apakah bisa jadi dia mengalami gangguan kepribadian? Kalau bersalah, kita jangan dihubungkan dengan gangguan kepribadian. Tapi sebelumnya mungkin saja dia gangguan kepribadian. Tapi gangguan yang bagaimana, ini yang masih tanda tanya. Apa sih kira-kira ada nggak sih dampak jangka panjang dari proses hukum terhadap kesehatan mental terdakwa, terutama jika perkara ini berlangsung lama?
efek jangka panjang. Ya efek jangka panjangnya seperti juga pada orang-orang tahanan yang lain. Bagaimana efeknya? Mungkin pada dirinya, pada Nikita, karena dia orangnya seringkali mengungkapkan sesuatu dengan emosi, maka mungkin saja akan cenderung untuk ya mengalami hal-hal fisik yang sifatnya berhubungan dengan emosinya. Bu, ibu kan sempat bilang sakit nikmir karena emosi gitu, Bu. Itu salah satu ya. Mungkin juga Pemicu ya. kita juga pemicu. Jadi kita lihat kondisi fisiknya sebelumnya bagaimana, apakah dia punya suatu dasar penyakit atau tidak. Kan kita tidak diberitahukan. Tapi jika itu benar, Bu, kira-kira sarannya apa sih, Bu? Mungkin untuk nikmir dari ibu agar nggak sampai jadi penyakit gitu, kalau faktor emosi yang jadi Ya, penyebabnya. kalau penyebabnya emosi, kita rendahkan emosinya. Nah Bu, apa Bu? Bu, ini Ya menurut dia Ibu gimana sih menilai pentingnya dukungan psikologis bagi individu seperti public figure yang tengah menjalani proses hukum berat baik terdakwa maupun pelapornya sendiri gitu. Ya, kita mau lihat dari segi apanya. Terdakwanya aja. Terdakwanya ya. Pentingnya dukungan psikis gitu, psikologis gitu. Dukungan dari ya, psikolog atau psikiater gitu Dukungan buat Dukungan psikologis bisa pada setiap orang kan, bukan hanya pada dirinya. Kenapa kita harus khususkan pada dirinya? Tinggal jika memang ada suatu yang sifatnya terlalu nyata hubungannya dengan kejiwaan, nah di situ perlu dukungan psikologis. Jika tidak, tergantung pada orangnya. Bu, ini kan macam-macam ya Bu tentang sudut pandang di dalam tahanan. Apakah memang karena dia ditahan di dalam tahanan itu membuat NM jadi depresi dan berbeda dengan yang mohon maaf nih Bu tidak berduit gitu. Biasanya kan nggak apa-apa lah di penjara makan gratis apa gratis gitu. Apakah sih penyebab NM itu karena depresi dia ditahan? Jadi kalau tahan itu di tahanan kita harus bedakan. Ditahan secara surat atau betul-betul ditahan lalu diperlakukan bagaimana, karena kenyataannya kan satu dengan yang lain diperlakukan cara berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan semuanya. Belum lagi masalah orangnya tahan atau tidak, tapi jelas orang yang biasa enak dia ditahan itu akan lebih merasakan tidak enaknya tahanan dibandingkan dengan orang yang misalnya biasa ya memang hidupnya susah, maka di tahanan pun bukan terlalu masalah. Tapi kalau hidupnya susah kemudian di tahanan dipukul-pukul atau disiksa, ya jelas susah juga. Karena itu kan kita harus bedakan antara dirinya di luar bagaimana, di dalam tahanan bagaimana. Karena mungkin saja sebagai seorang yang cukup mampu diperlakukan secara lebih baik.